Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Dialog Ekonomik Update bersama saya Dina Gurning, dan langsung saja sudah bersama dengan kami narasumber pilihan, yaitu Dirjen Ekosistem Digital Kementerian Komdigi Republik Indonesia, Bapak Edwin Hidayat Abdullah. Pak Edwin, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Apa kabar, Pak? Baik, Dina. Baik ya, luar biasa. Pak Edwin sebagai pucuk pimpinan dari Direktorat Jenderal yang bertugas atau memiliki wewenang untuk merumuskan, menetapkan, dan juga melaksanakan kebijakan terkait dengan ekosistem digital di Indonesia, mungkin termasuk diantaranya dalam mengawasi infrastruktur digital, layanan digital, serta tata kelola ruang digital. Tapi saya ingin tahu sebenarnya pemetaan terbaru dari perspektif pemerintah berkaitan dengan arah pengembangan ekosistem digital nasional dalam mendukung transformasi dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti apa? Gini, Dina, jadi saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa kita ini kalau bekerja kan ada guideline-nya ya. Guideline-nya itu kan selalu kita mengikuti visi pemerintahan dalam pertumbuhan digital di Indonesia, ekosistem digital. Jadi memang kalau dilihat dari fasenya untuk fase Indonesia Emas 2045, di mana 2045 ditargetkan Indonesia menjadi leader dalam teknologi, the whole nations are digitized untuk dalam proses kehidupan dan kehidupan sosial dan ekonominya. Nah, 2025 ini adalah fase yang krusial, 2025 sampai 2030. Kenapa? Karena di sini kita harus memperkuat foundations untuk proses digitalisasi di negara kita. Nah, ini namanya fase yang sangat berat, karena di sini orang bilang hanya foundations, hanya infra. Oh iya, infra, artinya kalau infra kita harus bagus gitu ya, kejangkauan harus kelas luar Indonesia, kualitas juga bagus. Tapi sebenarnya kalau kita dari ekosistemnya harus sustainable juga ya. Nah, kita harus lihat dari industrinya. Kita bilang solusinya misalnya menguatkan jangkauan penetrasi internet misalnya, yang sekarang 79,5 atau 6% ya, 8% menjadi 100%. Menaikkan speed dari sekarang rata-rata 40-an menjadi 100. Betul. Tapi lebih dari itu adalah bahwa kita harus melihat bahwa foundation ini bukan sekedar itu. Foundation ini harus melihat juga industri backbone-nya ya. Industri backbone itu apa? Ya, connectivity itu telco, ASP, kemudian jaringan-jaringan jartaplok itu harus sehat. Kemudian juga harus melihat juga bagaimana dengan ekosistem digitalnya, digital enterprise-nya, apa namanya, perusahaan-perusahaan yang teknologi, bagaimana juga melihat adopsi teknologi digital ke UMKM, juga harus melihat bagaimana pertumbuhan digital society-nya, digital talent-nya, dan itu semua harus di dalam satu pemikiran yang holistik ya, secara menyeluruh. Nah, ini yang kita lihat. Kalau tadi fokusnya mana? Fokusnya pembenahan digital ekosistem untuk meningkatkan kontribusi digital ekonomi kepada GDP kita. Kita harus melihat semuanya. Ya, misalnya industri telco. Industri telco sekarang apa yang dihadapi? Industri telco kita ini ada yang namanya ARPU kan, average rate per user. Itu salah satu yang terendah di Asia Tenggara. Ya. Kita turun. Ya, sempat 5-6 tahun yang lalu itu kita 52.000 lah. 52.000 ARPU, 50 ribuan sebelum COVID itu. Sekarang $2,5 aja, atau less than 40,000, kurang dari 40.000. Jumlah subscriber juga turun karena memang ada beberapa pembenahan supaya satu NIC itu tidak dimiliki oleh tidak memiliki banyak nomor, jadi itu untuk fungsi keamanan lah. Nah, ini harus kita lihat semuanya. Juga gimana meningkatkan kualitas pelayanan. Kenapa ini penting ya? Karena ini interdependent, dinamakan ekosistem karena semua interdependent. Kalau kita tidak membenahi aksesnya, maka digital society ini akan ada yang kekurangan akses terhadap internet. Kemudian pertumbuhan digital ekosistem yang lain seperti startup itu juga akan terhambat. Kenapa? Karena kualitasnya kurang bagus. Adopsi new technology juga akan terhambat. Nah, ini yang kita jalankan sekarang. Jadi mulai dengan melihat dari root causesnya di mana,
itu yang kita harapkan nanti kita beresin satu-satu, dan pada nanti 2030 kita harapkan kita udah lebih kuat ya. Saya gini, gimana pun juga ya, yang pertama kita harus strong foundation untuk sustainable growth. Sustainable growth itu seperti apa? Saya bilang sustainable growth itu nggak bisa terjadi kalau tanpa adanya kestabilan dan pemerataan juga distribution of value yang fair. Ya, jadi ini yang kita jalankan, bagaimana semua itu bisa kolaborasi dalam satu kerangka yang terorkestrasi, makanya disebut ekosistem, sehingga kita kuat fondasinya untuk nanti fase-fase selanjutnya. Gitu, Dina. Oke, baik, ini perspektif yang menarik begitu ya Pak, karena kalau kita bicara berkaitan dengan ekosistem digital cukup banyak begitu yang bilang sebenarnya masih melihat bahwa pemerataan, kemudian pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemerataan penetrasi internet ini yang masih menjadi masalah, tapi nampaknya Bapak berpendapat berbeda begitu. Tapi kan sebenarnya dua perspektif, yaitu dari pemerintah maupun dari pelaku industri telco ini punya tanggung jawab sama-sama untuk mendukung ekosistem digital Indonesia. Nah, tapi kalau dari Bapak sendiri sebenarnya tadi dari penjelasan Bapak, ekspektasinya terhadap para pelaku industri telco ini seperti apa sih Pak untuk mendorong ekosistem digital nasional itu? Gini, apa namanya? Kita kan inginnya industri telco ini kalau kita lihat apa? Terus berkembang ya. Sehingga kenapa? Karena industri telco ini backbone, nanti dia juga bisa penetrasi internet bisa 100%, kemudian peningkatan layanannya. Kenapa harus seperti itu? Dan juga industri telco ini jangan hanya dia jadi apa namanya? Kalau dalam bahasa ini mau apa? Cuma jadi pipa aja gitu, cuma dia transmisi data aja. Tapi juga pikirkan juga mengenai lainnya gitu. Tidak hanya connectivity tapi platformnya, misalnya data centernya dan lainnya, beyond being a pipe ya. Dia harus memikirkan hal-hal seperti itu juga. Nah, dan dia juga harus memikirkan gimana kalau dia industri telco ini tahu bahwa paham bahwa mau tidak mau kita akan masuk pada era new technology. New technology ini luar biasa. Ada beberapa hal. Sekarang contohnya AI. Kita sekarang lagi menyusun roadmap AI untuk Indonesia. Komdigi bekerjasama dengan kementerian lainnya. Nah, dan juga publik terutama. Nah, ini dia kan, yang namanya new technology ini kan butuh keandalan daripada infra. Nah, ini dan juga butuh apa namanya, memerlukan society yang sudah lebih mature. Kemudian kita juga masih harus membina banyak sekali SDM kita untuk menyongsong era new technology. Nah, contoh uniknya saya selalu bilang, saya baca Stanford report 2 bulan yang lalu, untuk adopsi new technology ini Indonesia ini paling cepat dalam menerima AI, artificial intelligence. 80% orang Indonesia menurut Stanford ya, itu menganggap AI itu would bring more benefit than harm. Jadi akan memberi banyak keuntungan ketimbang membahayakan. Tapi at the same time kita secara kapasitas human capitalnya masih kurang. Kita harusnya punya 9 juta kan, ternyata kita masih short sekitar 2,7 juta. Dan juga infrastruktur pendukung juga masih kurang mendukung gitu. Karena untuk AI itu butuh nanti banyak infrastruktur, tidak hanya connectivity tapi juga data center. Data center kita ini, saya selalu ditanya kenapa, kemarin ada namanya Tech Asia nanya kenapa Indonesia ingin investasi data center. Ya karena kalau nanti, dan LLM, karena kalau nanti era new technology ya, artificial intelligence, salah satunya kita harus preserving our knowledge gitu yang ada di kita itu Indonesia. Untuk sovereignty data center itu penting juga, sovereign cloud dan sovereign AI itu juga penting. Nah, itu membuat saya bahwa ini nggak bisa dilihat secara sepotong-potong. Dan juga belum lagi kalau bicara namanya cyber security dan lain-lain.